Nah, adapun judul buku yang kita bahas dalam pertemuan atau sesi kedua ini adalah ada apa setelah mati. Saya membaginya ke dalam beberapa langkah-langkah ketika kita telah mati gitu. Dalam artian tahapan-tahapan ketika kita telah mati. Sehingga kita fokus kepada pembahasan the day after tomorrow atau kehidupan selanjutnya gitu. Jadi kita tidak membahas tentang kehidupan dunia lagi. Nah, yang pertama yang kita dapati setelah kita mati adalah adanya alam barzah. Nah, alam barzah itu sebagaimana namanya, barzah itu adalah dinding. Jadi dinding yang membatasi antara alam dunia di satu sisi dan alam akhirat di sisi yang lain. Jadi alam barzah itu adalah dinding pemisahnya. Nah, yang jamak kita dapati bahwa ketika orang meninggal kita langsung doakan bahwa semoga dia tenang di surga dan sebagainya. Ya, itu betul, tetapi sebelum surga ada dulu yang disebut sebagai alam barzah, yaitu dinding pemisah antara alam dunia dan alam akhirat tadi. Nah, di alam barzah ini atau terminologi yang lebih awamnya adalah alam kubur, kita dibangkitkan ke dalam sosok yang sering kita lakukan di dunia atau amalan yang sering kita lakukan di dunia. Jika kita sering mencuri, mengambil hak orang lain, maka kita akan dibangkitkan sebagai sesosok kera gitu. Atau jika kita sering merasa benar sendiri, keras kepala dan sebagainya, kita akan dibangkitkan menjadi sesosok batu. Sehingga sabdanya Imam Ali Zainal Abidin selaku cicit dari Nabi Muhammad SAW ketika dia tawaf di Ka'bah, ya Allah, aku melihat orang-orang yang tawaf itu dalam bentuk malakutinya atau dalam bentuk barsawinya. Sehingga lebih lanjut Imam Ali Zainal Abidin berdoa, ya Allah, engkau ciptakan kera sebagai seekor kera dan kau kembalikan dia sebagai seekor kera. Engkau ciptakan tumbuhan dan kau kembalikan sebagai tumbuhan. Engkau ciptakan batu dan kau bangkitkan atau kau kembalikan sebagai sesosok batu. Tapi kau ciptakan manusia, namun belum tentu kau mengembalikannya sebagai sesosok manusia. Karena di alam barzah kita akan bangkit berdasarkan amalan-amalan kita di dunia ini. Ada dua pandangan ulama yang kemudian membagi antara sosok yang dimaksud itu adalah yang menemani kita di alam kubur atau alam barzah, atau justru kita itu sendiri yang kemudian bertransformasi menjadi sesosok makhluk yang baru. Nah, pandangan pertama mengatakan bahwa ada yang menemani kita. Jika perbuatan kita baik, maka yang menemani kita itu adalah malaikat yang bercahaya. Sementara jika perbuatan kita buruk, yang menemani kita itu adalah sesosok monster maybe. Sementara pandangan yang lain menyatakan bahwa bukan ada sosok yang menemani kita, tapi kitalah sosok tersebut. Sehingga ujuk-ujuk ketika kita bangun, kita mendapati sebagai diri yang baru atau sosok yang baru. Nah, ada kisah sufi yang diceritakan oleh Jaldin Rahmat dalam buku Memaknai Kematian. Di situ disebutkan bahwa seorang sufi yang bermimpi, yang dulunya sebelum dia jadi sufi adalah seorang pemabuk. Nah, ketika dia kemudian meninggal, dalam mimpinya itu dia meninggal, dia kemudian bangkit sebagai sesosok monster. Tetapi perlahan-lahan raganya itu memutih sehingga sampailah dia sebagai sesosok yang malaikat. Ternyata yang membuat raganya itu berubah, tajasum amalnya itu berubah di alam barzah adalah doa-doa yang dipanjatkan oleh anaknya. Karena dia sempat meninggalkan anak yang soleh. Sehingga si sufi itu ketika terbangun, dia kemudian taubat dan mengambil jalan pesuluk atau jalan sufistik. Nah, jadi alam barzah itu adalah alam kubur. Di alam barzah pula kita menunggu dalam tanda kutip, karena alam barzah tidak memiliki kesamaan dengan ruang dan waktu di alam dunia, sehingga ruang dan waktu di sana tentunya berbeda. Nah, di alam barzah orang-orang yang telah mendahului kita itu menunggu kita semua yang masih ada di dunia. Jadi praktis surga dan neraka itu masih kosong. Mungkin ada pertanyaan bahwa terus dari mana pengetahuan Rasul, Al-Quran, dan Tuhan terhadap penghuni neraka? Nah, pengetahuan mereka itu melingkupi atau tidak terbatasi oleh ruang dan waktu. Sehingga Rasul dalam hal ini dapat mengetahui siapa-siapa saja penghuni neraka di masa depan. Nah, ketika alam barzah ini kemudian sudah mendapati ajalnya, ditiuplah trompet sangkakala. Nah, trompet sangkakala itu ditiup 2 kali. Yang dilakukan oleh tentunya adalah malaikat Israfil. Nah, trompet pertama itu berfungsi untuk, dalam tanda kutip ya, mematikan seluruh manusia atau bahkan mematikan alam dunia. Jadi trompet yang pertama itu berfungsi untuk sebagai pertanda bahwa ini telah kiamat. Jadi bukan cuma manusia yang mati, gunung-gunung, hewan-hewan, tumbuhan itu mati semua. Itu demi proses seperti lagi-lagi kata Mutahari dalam Keadilan Ilahi, penyempurnaan makhluk dalam artian alam dunia. Alam dunia juga mau menyempurnakan alam barzah sehingga dia harus mengalami kiamat melalui trompet sangkakala Israfil yang pertama. Nah, trompet sangkakala Israfil yang kedua itu berfungsi untuk membangkitkan seluruh makhluk yang telah mati
baik di alam dunia maupun menunggu di alam barzah, sehingga sampailah kita kepada kebangkitan kembali gitu, atau ma'at itu kan hari kebangkitan. Setelah kita ditiupkan trompet sangkakala sehingga kita kemudian bangun, sehingga orang-orang yang terbangun dari tidurnya itu mengatakan bahwa siapa yang meniupkan trompet ini sehingga membuat saya terbangun, kita sampai kemudian di jembatan atau sirat. Nah, biasa kita menyebut siratal mustaqim atau jalan yang lurus. Nah, jembatan ini adalah jembatan yang berada di tepi neraka, sehingga bagi mereka yang kemudian tidak dapat menapaki jembatan tersebut, dia akan terjatuh ke lubang neraka. Itu satu. Yang kedua, ada orang-orang yang tidak melewati jembatan sirat, yaitu adalah para nabi dan manusia-manusia suci lainnya. Nah, dalam Al-Quran mereka disebut atau mereka berada di Al-A'raf. Makanya ada Quran surat Al-A'raf yang artinya tempat tertinggi. Jadi mereka ini dalam tanda kutip itu bebas tes, bukan hanya masuk surga tetapi lebih tinggi daripada surga, yaitu Al-A'raf. Jadi mereka dapat melihat penghuni surga dan penghuni neraka, dan dia tidak melalui jembatan sirat tersebut. Sementara kelompok yang ketiga yang mampu melewati jembatan sirat belum tentu masuk surga, karena mereka harus melewati lagi apa yang kemudian disebut sebagai Yaumul Mizan, atau hari di mana seluruh amalan kita itu ditimbang. Mizan kan artinya timbangan. Setelah timbangan kemudian menetapkan bahwa ternyata amalan baik kita lebih banyak atau amalan buruk kita lebih banyak, kita diberikan kitab. Di kitab itu sebagaimana bahasa Al-Quran itu digantungkan di leher kita. Nah, bagi yang banyak pahalanya dikirimkan kitab amal baik dan masuk surga. Yang lebih banyak amal buruknya dikirimkan atau digantungkan kitab amal buruk dan dikirimkan ke neraka. Nah, di sini lagi-lagi ada dua pandangan ulama. Ulama yang pertama mengatakan bahwa semua manusia yang memiliki dosa, walaupun amalan baiknya lebih banyak, itu harus masuk neraka dulu. Dalam artian disucikan dulu. Dalam bahasa Resentor Albar, bahwa proses penyucian sebelum kita bertemu kepada Sang Maha Kekasih. Pandangan ulama yang kedua mengatakan bahwa tidak perlu semuanya masuk neraka. Disitulah gunanya mizan atau timbangan. Jika timbangan baiknya lebih banyak daripada buruk, dia masuk surga. Dengan catatan timbangan amal baik itu dikurangi dengan timbangan amal buruk. Nah, tetapi jangan menganggap bahwa di sana juga kita tidak kemudian bercelote atau memberikan pembelaan. Jadi banyak orang yang juga menyangkali amal-amal buruknya. Nah, ketika manusia menyangkali amal buruknya sebagaimana di dunia kita selalu menyangkali amal buruk kita, maka didatangkanlah saksi-saksi atas seluruh kejadian atau seluruh amalan-amalan yang telah kita lakukan di dunia tadi. Makanya kata Murtada Mutahari dalam kehidupan yang kekal, amalan itu abadi. Nah, para saksi yang dimaksud adalah satu, para nabi. Jadi para nabi itu akan didatangkan sebagai saksi berdasarkan kaumnya masing-masing. Yang kedua, para imam alaihissalam. Yang ketiga, para malaikat. Dalam hal ini malaikat pencatat amal, baik itu pencatat amal buruk maupun pencatat amal baik. Dalam hal ini akib dan rakib. Yang keempat adalah waktu dan tempat. Misalnya kalau kita sholat ya, masjid itu akan menjadi saksi bagi amalan kita. Kita juga membuat majelis ilmu atau belajar bersama, itu juga tempat tersebut juga perpustakaan atau kantor kerja teman-teman untuk belajar, sekolah, kampus dan sebagainya, itu juga menjadi saksi. Itulah mengapa biasa kita ada yang disebut sebagai sholat tahiyatul masjid atau sholat untuk menghargai masjid yang telah kita lewati, sehingga masjid tersebut bisa menjadi saksi bagi amalan kita di dunia. Jadi bukan cuma masjid ya, karena seluruh muka bumi ini adalah hamparan yang dapat kita gunakan untuk beribadah, dan ibadah itu bukan cuma sholat, walaupun yang utama tentunya adalah sholat. Nah, saksi yang lainnya adalah anggota tubuh kita, sehingga kita mendapati ayat-ayat Al-Quran menyatakan bahwa tangan itu, kaki juga ikut berbicara. Misalnya ketika kita bilang bahwa saya tidak pernah korupsi, saya tidak pernah mengambil hak orang lain, tangan kita akan berbicara bahwa saya pernah digunakan untuk mengambil hak orang lain gitu. Begitupun kaki kita juga akan berbicara. Selanjutnya, saksi selanjutnya adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran yang sering kita abaikan itu akan menjadi saksi bahwa saya tidak pernah dibaca, saya dibiarkan berdebu, atau saya dibaca tetapi saya tidak diamalkan. Saya hanya diperlombakan di dalam perlombaan-perlombaan qori dan qori'ah, tetapi tidak diamalkan. Dan saksi yang terakhir adalah ibadah kita sendiri. Jadi apa yang telah kita lakukan itu bisa menjadi saksi juga. Seluruh peribadatan kita, mulai dari ibadah mahda sampai ibadah sosial. Nah, setelah kesaksian kita itu selesai, didatangkannya para saksi itu, ditempatkanlah kita apakah di surga atau di neraka. Yang lagi-lagi menurut pendapat ulama terbagi dua. Ada yang mengatakan bahwa surga dan neraka itu kekal, dan ada yang mengatakan surga dan neraka itu tidak kekal berdasarkan durasi penyucian dosa termasuk pahala
para makhluk itu tersebut. Nah, apakah kemudian kita tidak bisa lagi mendapatkan pertolongan? Nah, langkah terakhir yang dapat kita lakukan adalah syafaat. Nah, syafaat itu adalah bantuan atau pertolongan yang diberikan oleh para pemberi syafaat atas kehendak atau atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang memberikan syafaat tentunya adalah Rasul SAW dan keluarganya yang suci. Al-Quran juga memberikan syafaat, seluruh amal-amal perbuatan kita juga memberikan syafaat, malaikat juga memberikan syafaat. Tentunya Allah Subhanahu wa taala selaku subjek yang mengizinkan syafaat itu menjadi eksis juga dapat menjadi aktor yang menolong kita berdasarkan kemaha pengasihan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Sehingga penting kiranya bagi kita untuk senantiasa mengaturkan shalawat dan salam kepada Rasul dan keluarganya suci, karena Allah dan malaikat pun itu bersalawat kepada Rasul SAW dan keluarganya yang suci. Nah, yang terakhir bagi kita yang di dunia dapat bertobat terhadap seluruh amalan buruk yang telah pernah kita lakukan, sembari berdoa agar amalan baik kita itu diterima, termasuk berdoa kepada keluarga-keluarga kita, guru-guru kita, karena di live IG ini ada guru saya, ada Ustadz saya, Ustadz Muhammad Asar. Mari kita mendoakan beliau juga, penulis-penulis yang padanya bukunya kita baca yang dapat merubah kehidupan kita, baik itu Murtada Mutahari, Husain Tabatabai, bahkan penulis-penulis sekuler. Semoga diberikan amal yang baik atau diterima amalan-amalannya, dan wabil khusus kepada orang-orang yang telah mendahului kita, mulai dari Rasul SAW, keluarganya yang suci, dan para orang tua kita. Kita berkunjung ke makamnya dan mendoakan keberkahan bagi beliau. Nah, langkah kedua yang dapat kita lakukan adalah bertobat, karena kita mudah-mudahan masih diberikan kesempatan untuk bertobat. Nah, bertobat itu tidak sesederhana mengucapkan astagfirullahalazim. Ada satu waktu ketika Sayyidina Ali menegur orang yang beristighfar, mengatakan bahwa sesungguhnya istighfarmu itu tidak diterima kecuali kau melakukan 6 hal. Nah, yang pertama adalah kita menyesali apa yang selama ini telah kita lakukan, khususnya perbuatan-perbuatan buruk kita. Yang kedua, kita bertekad untuk tidak mengulangi seluruh perbuatan buruk kita. Untuk apa kita menyesal, tapi kita mengulangi perbuatan buruk yang kita lakukan. Yang ketiga, kita tunaikan hak-hak para makhluk yang dulunya kita rampas atau kita ambil haknya, sehingga tidak ada beban lagi bagi kita untuk kembali kepada Allah. Yang keempat, banyak-banyak mengingat, kemudian menunaikan seluruh kewajiban yang dulu kita tinggalkan. Misalnya sholat kita, sholatnya orang tua kita, itu kita kada semua selama kita masih ingat dan selama kita masih dapat menunaikannya. Yang kelima, mengingat seluruh daging-daging, dalam tanda kutip ya, yang tumbuh disertai kemurkaan Allah, dalam artian seluruh yang kita konsumsi tapi sesuatu yang haram, baik secara zat maupun perolehan ataupun cara penyembelihan, sehingga kita menguruskan badan kita dan bagaimana tumbuh daging baru untuk menggantikan daging lama yang penuh dosa tersebut. Dan yang keenam adalah buatlah raga kita itu merasakan seluruh derita untuk mencari rezeki yang halal, karena mencari rezeki yang halal itu dapat menggugurkan dosa-dosa kita di masa lalu. Baru setelah itu kita dapat mengucapkan astagfirullahalazim. Nah, itulah 6 langkah tobat dari Sayyidina Ali, dan inilah akhir dari diskusi kita memaknai kematian, mulai dari perspektif sekuler sampai Islam, yaitu buku dari Seneca, How to Die, buku dari Husain Tabatabai, Ada Apa Setelah Mati, dan buku dari Murtada Mutahari, Kehidupan yang Kekal. Sekian dari kami, mudah-mudahan bisa menjadi pahala jariah bagi kita semua dan datang keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menghapuskan dosa-dosa kita di masa lalu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.